Now I would like to present our next speaker, Director of Corporate Strategic and Human Capital, PT PP Persero Tbk, Mr. M. Aprindi. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. M. Aprindi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, perwakilan dari Kementerian BUMN, perwakilan dari Kementerian PUPR, Bapak-bapak Dewan Komisaris, Dewan Direksi PT PP Persero Tbk, rekan-rekan direksi dari BUMN, BUMS, para praktisi, para akademisi, para dosen, para mahasiswa, bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. And special for our all distinguished speaker. Please allow me to speak in bahasa to continue my presentation. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, perkenankanlah pada pagi hari ini kami akan berbagi, kami akan share seperti apa proses transformasi digital yang sedang berlangsung di PT PP. Mudah-mudahan sharing dapat berguna bagi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti kita ketahui bersama, perkembangan dunia IT berkembang jangan sangat pesatnya pada era industri 4.0 seperti ini. Sehingga seperti kita ketahui bersama menimbulkan kondisi lingkungan bisnis yang cepat berubah, sangat bergejolak, tidak pasti, bersifat kompleks dan tidak jelas. Tidak jelas siapa sebenarnya kompetitor kita. Dan slide yang dibawa juga tadi sudah disampaikan oleh Pak Ilham Habibie, seperti apa kemajuan teknologi digital itu menimbulkan proses bisnis, pola bisnis dan model-model bisnis baru yang sebelumnya sama sekali tidak kita prediksi. Seperti kita tahu Uber, Gojek, Grab itu perusahaan transportasi terbesar tetapi dia tidak mempunyai kendaraan. Begitu juga Bukalapak, Tokopedia, Alibaba. Mereka tidak mempunyai inventory tetapi merupakan perusahaan retail terbesar. Seperti apa dampak terhadap bisnis jika kita tidak mengadop perubahan-perubahan terutama di dunia teknologi? Seperti yang disampaikan statement oleh para pakar menyatakan sebagian besar korporasi dalam waktu 10 tahun ke depan itu akan hilang hanya karena masalah teknologi. Begitu juga kita tahu sejak tahun 2000 lebih dari separuh perusahaan hilang dari list Fortune 500. Dan tahun 1994 Bill Gates pun sudah memberikan statement banking is necessary, Bank Arnold. Dan tanpa kita sadari saat ini kita pun bertransaksi itu tidak lagi memerlukan uang dalam bentuk fisik,
Hanya dengan handphone saja kita bisa bertransaksi. Dan seperti apa dampaknya jika kita mengadop teknologi digital, kita lakukan di korporasi kita berdasarkan kajian dari Roland Berger, itu akan membuat korporasi bertumbuh dan berkembang secara lebih eksponensial. Slide ini juga sudah disampaikan oleh Pak Ilham Habibie tadi. Di dunia konstruksi kalau kita lihat kajian dari McKinsey, dari 22 industri, konstruksi merupakan 2 terendah yang mengadop teknologi digital dalam proses bisnisnya. Dan kita tahu juga dalam 3 tahun terakhir ini perkembangan teknologi konstruksi pun itu sangat pesat. Namun sampai dengan saat ini kami masih mencari survei lanjutan seperti apa posisi dunia konstruksi kita terhadap implementasi IT. Dan dalam 3 tahun terakhir yang progresnya cukup berjalan dengan baik dan PP pun mengikuti dari tahun ke tahunnya adalah teknologi 3D printing. Teknologi 3D printing ini pada saat pembukaan pameran Konstruksi Indonesia tanggal 6 November kemarin oleh Bapak Presiden meng-highlight ada tiga slide terkait dengan 3D printing. Dan 3D printing itu merupakan salah satu kreasi dari perkembangan teknologi industri konstruksi dengan kombinasi antara teknologi bahan dengan desain digital dan robotik. Dan pada sore nanti, pada siang hari nanti, kami sengaja mengundang Mr. Berry, CEO dan founder dari Saip, merupakan perusahaan yang sudah eksis dan yang sudah eksis di 3D printing. Dan juga nanti juga akan ada pameran di sebelah yang membahas juga dengan 3D printing. Apa yang kita dapat jika kita melakukan digital transformasi? Dan berdasarkan survei yang dilakukan oleh Brick Mortar and Digital Transformation, benefit-benefit itu pasti akan didapatkan. Apakah itu efisiensi, apakah itu efektivitas waktu. Dan juga menurut Boston Consulting Group, di sektor engineering dan konstruksi, transformasi digital itu menjadi suatu kewajiban, menjadi kritikal. Karena apa? 2/3 dari mega proyek itu failure, dan produktivitas hanya 1/3 dibandingkan produktivitas kita bandingkan dengan manufacture. Sehingga diharapkan dengan yang ada digital transformasi, profit itu bisa akan meningkat dengan adanya potensial saving cost sebesar 30% dan saving waktu diharapkan bisa 35%. Inilah kira-kira apa yang akan kita dapatkan kalau korporasi kita melakukan digital transformasi. Seperti apa PP melakukan perjalanan mentransformasi digital dalam proses bisnisnya? Slide-slide berikutnya akan memberi penjelasan. Tentunya key success factor apa saja yang akan didapat, yang akan harus kita lakukan dalam mensukseskan program digital transformasi. Tentunya program transformasi digital harus diinspirasi adanya digital leadership, di-driven oleh adanya digital strategi, dan di-maintain oleh adanya digital culture. 3 hal inilah satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan satu sama lainnya. Walaupun nanti ada aspek yang lebih penting lagi, yaitu aspek human capitalnya. Untuk digital leadership di perusahaan kami memanfaatkan optimalisasi teknologi IT dan inovasi itu sudah tercantum di misi keempat perusahaan. Dan salah satu bentuk realisasinya adalah pada tanggal 27 Agustus 2018 kemarin, kami secara manajerial, secara korporasi, mulai dari Dewan Komisaris, direksi, sampai dengan lini bisnis paling muka, kita sepakat untuk mulai menjalani transformasi digital di PTPP dengan melakukan kick-off digital transformation. Dan seperti apa harapan setelah kita melakukan digital transformation di PTPP, kami berharap proses bisnis yang ditunjang dengan digital itu tidak lagi berjalan hanya silo by silo, unit per unit, proyek per proyek, tetapi lebih terintegrasi dari doing digital menjadi being digital. Dan dengan harapan semua data akan secara
komprehensif, secara terintegrasi sehingga bisa menghasilkan holistic analytical yang secara real time dapat membantu manajemen mengambil keputusan secara cepat. Dan tentunya juga bagaimana kami melakukan transformasi ini diharapkan ada sinergitas antara dua backbone sistem kami yaitu ERP dan BIM untuk menjadi satu dan didukung juga dengan adanya digital culture. Untuk strategi, apapun yang kami lakukan di korporasi, muaranya pasti bagaimana kita mendapatkan customer solution ecosystem, customer solution yang memberikan kepuasan pada pelanggan, yang dari operating ecosystem dengan memanfaatkan teknologi terkini dengan people yang benar-benar the right man on the right place. Ini merupakan bagian-bagian penting dari transformasi digital yang akan berjalan di PT PP. Ini beberapa item dari roadmap peta jalan yang sudah kami sepakati, yang sudah kami kick off tahun yang lalu. Salah satunya di tahun 2017, kami memperkuat tim departemen IT kami, dan pada tanggal 4 Oktober 2017 juga di tempat yang sama, kita lakukan acara Digital Construction Day pertama. Kami juga bekerjasama dengan EY untuk bersama-sama mendevelop seperti apa peta jalan roadmap kami untuk melakukan digital transformasi. Kami juga bekerja sama dengan COVID seperti apa kami memotret implementasi digitalisasi di PT PP, dan alhamdulillah pada saat diaudit oleh Kementerian BUMN tahun yang lalu, PP merupakan BUMN urutan ke-11 dari 114 BUMN yang diaudit dengan maturitas kita di angka 3,11. Di tahun 2018, momentum yang paling penting adalah salah satunya adalah kami melakukan kick-off digital transformasi, dan juga kami bekerja sama dengan PwC untuk melakukan seperti apa post-implemented review, mengaudit seperti apa perjalanan kami selama ini. Dan 2019, dua milestone penting adalah pada hari ini kita mengadakan Digital Construction Day kedua, dan juga 2 minggu lalu kami mengadakan Digital Construction Hack. Dan tahun 2020 nanti kami akan fokus, salah satunya adalah kita akan mengembangkan teknologi 3D printing bekerjasama dengan SAIP, didukung juga dari Kementerian PUPR Balitbang dan beberapa universitas dan beberapa BUMN. Begitu juga kami akan mengembangkan big data analytics, juga memanfaatkan Internet of Things, terutama smart construction untuk mendukung proses bisnisnya PT PP. Ini merupakan tren teknologi digital di bidang konstruksi. Data ini kami minta tolong EY pada saat kami bekerja sama tahun lalu, yang memotret seperti apa tren digital di bidang dunia konstruksi. Dan ternyata ada 35. Dari 35, yang merah-merah itu sudah fully implemented di PT PP Persero Tbk. Yang hijau itu masih dalam proses pengembangan, apakah itu proof of concept, apakah itu proof of technology. Sekilas kalau kita lihat seperti apa kalau kita berbicara BIM. BIM memang secara degree implementation-nya dia masih emerging, tetapi pengaruh terhadap bisnisnya itu bisa high. Begitu juga kalau kita ERP. ERP secara degree implementation-nya dia sudah mature dan juga impact-nya mendekati high. Dan inilah tren-tren teknologi digital yang ada di dunia konstruksi. Ada 35 hasil review dari EY pada tahun 2018. Ini merupakan smart construction yang day by day sudah dimanfaatkan oleh teman-teman di proyek maupun di anak perusahaan. Kita menggunakan VR, IR, photogrammetry, kemudian juga electrosensitivity, dan yang paling penting adalah kita mempunyai BIM Lab dan Learning Center. Tim BIM Lab PT PP pada tahun 2017 setelah kita mengadakan Digital Construction Day pertama, menjadi bagian dari tim Litbang PU untuk menyiapkan menyiapkan roadmap BIM-nya Indonesia, juga menyiapkan permen tentang permen Cipta Karya, tentang kewajiban memanfaatkan BIM dalam proses tender proyek-proyek Cipta Karya untuk luasan 2000 meter persegi sampai dengan lebih. Dan 3 bulan lalu kami juga menginisiasi bekerjasama dengan Direktur Jenderal Bina Marga, dan insya Allah besok pada saat workshop di room kelima, Pak Dirjen Bina Marga sendiri juga akan hadir
untuk berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan regulasi pendukung untuk proyek-proyek di Direktorat Jenderal Bina Marga. Sehingga kita berharap di tahun 2020 ke depan akan timbul lagi permen baru terkait dengan proses standar di SDA maupun di Cipta Karya. Dan ini seperti apa culture yang diharapkan akan tumbuh di PTPP. Yang pertama tentunya kita berharap kerja itu secara kolaborasi, kemudian yang pasti akan real time, juga open transparan, sedikit mungkin kita menggunakan persats, dan data driven organization, data driven decision making. Seperti yang disampaikan oleh pembicara sebelumnya, hambatan pertama adalah dalam kita merubah budaya kita, terutama adalah masalah orang. Menurut PwC 92% perubahan itu tidak akan sukses kalau tidak didukung oleh orang. McKinsey juga berbicara, perubahan tidak akan terjadi jika tidak didukung oleh orang. Kira-kira inilah budaya yang akan diharapkan, digital culture yang diharapkan ada di PP. Seperti apa kami akan mempercepatnya? Salah satunya kami membentuk unit di bawah Departemen Inovasi dan Ristek. Kami menamakan Apollo. Apollo lah ini unit yang bekerja sama dengan semua startup yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Dan spesiali kita selalu mengikuti perkembangan 3D printing. Awalnya kami bekerja sama dengan Apiscore, perusahaan startup di Rusia. Kedua juga dengan Winson dari Shanghai. Dua perusahaan ini tidak ada keterbukaan, baik dari sisi teknologi robotik, dari sisi desain digital, maupun dari sisi equipment-nya. Dan dengan sebelah kami bisa terbuka, tim kami sudah berkunjung ke salah satu proyek SAIP di Dubai, seperti apa mereka membuat rumah dengan alat 3D printing. Dan nanti siang Mr. Berry akan segera presentasi, dan kami juga bekerjasama dengan stakeholder lainnya untuk segera merealisasikan ini tahun 2020. Walaupun secara keekonomiannya masih belum memenuhi, belum match dengan standar rumah sederhana, tapi nanti dengan keterlibatan para stakeholder seperti kita sinergi antara BUMN, juga dengan didukung oleh Badlibang PU dan universitas, mudah-mudahan skala ekonomisnya bisa tercapai dan kita bisa membantu, bisa mendukung program percepatan pemerintah untuk mengurangi backlog perumahan untuk low house housing company. Selain itu juga yang paling penting adalah satu hal bagaimana kami memaintainnya. Tahun ini kami memulai diadakannya Digital Construction Hack, dan acara Digital Construction Hack ini merupakan akan menjadi agenda tahunannya PTPP. Ini merupakan wadah bagi para hacker, bagi para perusahaan startup, bagi para mahasiswa, bagi para profesional, bagi para dosen untuk sama-sama memberikan kontribusi, memberikan idenya seperti apa menciptakan karya-karya terkait dengan digitalisasi untuk mendukung proses bisnis dunia konstruksi dan memperkaya dunia digital konstruksi di Indonesia. Dan alhamdulillah kami tidak menyangka pada saat kami adakan pertama kali, dan menurut data yang ada, inilah kompetisi digital hack yang pertama kali diadakan di Asia. Pada saat itu yang mendaftar sampai dari 20 kota, dan kami tidak menyangka ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Pekanbaru, ada yang dari Gorontalo, dan beberapa kota lainnya. Dan nanti 5 nominasi dari 50 peserta yang ikut bertanding akan diumumkan. Dan di exhibition nanti juga akan ditampilkan seperti apa karya-karya mereka dalam memperkaya teknologi digital khususnya di dunia konstruksi. Kira-kira itu yang kami sharing, yang kami bagi, semoga bermanfaat, dan jika ada hal-hal kurang berkenan kami mohon maaf. Dan untuk memperjelas apa yang telah kami sampaikan, mohon izin setelah presentasi kami akan menyajikan video real seperti apa implementasi teknologi digital dilakukan day by day di proses bisnisnya PPPP. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tanpa kita sadari, era digital telah mengubah banyak aspek kehidupan. Tidak hanya mengubah proses bisnis, pola bisnis, model bisnis, hingga landscape bisnis dunia. Juga tak terkecuali mengubah pola hidup kita sehari-hari. Merupakan tuntutan bagi perusahaan untuk melakukan inisiatif transformasi digital agar dapat memanfaatkan kemajuan teknologi digital untuk meningkatkan added value yang signifikan dan menjamin sustainability perusahaan. Selamat pagi, Pak Brindi. Selamat pagi, Double P. Tolong bantu saya menjelaskan proses transformasi digital yang ada di PT PP Persero TBK. Implementasi sistem teknologi informasi dalam proses bisnis di proyek konstruksi dimulai dari kontrak award dari owner, pelaksanaan, monitoring hingga serah terima. Setelah menerima kontrak, project manager akan memulai proses visualisasi proyek menggunakan BIM, kemudian membuat work breakdown structure menggunakan WBS Maker. Proses transaksi proyek dilakukan dalam sistem ERP SAP dan project monitoring dilakukan menggunakan PP Online. Terdapat 5 modul dalam sistem ERP. Yang pertama, Project System untuk perencanaan lingkup, waktu dan budget proyek. Kemudian modul Material Management untuk mengelola pengadaan material dan services. Lalu Finance and Controlling untuk mencatat seluruh transaksi finansial di proyek. Sales and Distribution untuk mencatat penjualan. Dan Human Capital Management untuk mengelola sumber daya manusia di proyek. Seluruh proyek PTPP telah menerapkan BIM 5D menuju 7D dan akan comply dengan ISO 19650. BIM telah menjadi keharusan untuk seluruh proyek konstruksi di PTPP, gedung, infrastruktur, dan EPC. Dalam proses pelaksanaan proyek, fungsi kontrol dan monitoring adalah yang utama. Dalam hal ini, tim proyek menggunakan beberapa teknologi digital, seperti Menris 18.1 untuk kajian risiko, fotogrametri untuk survei kontur, geolistrik untuk penyelidikan tanah, AR dan VR untuk visualisasi model, laser scan untuk penghitungan volume real, Field Management Program untuk monitoring di lapangan, KHSE Online untuk quality dan safety control, serta Knowledge Center sebagai database perusahaan yang dapat diakses secara mudah melalui smartphone menggunakan QR Code. Pemanfaatan teknologi digital di proyek memberikan dampak yang sangat signifikan, menjadi terintegrasinya seluruh proses bisnis, pengelolaan data, dan informasi menjadi real-time, membantu pengambilan keputusan secara cepat, dan pada akhirnya target biaya, mutu produk, target waktu, safety dapat terrealisasi. Di divisi operasi, teknologi digital juga memiliki peranan vital seperti penggunaan modul finance controlling di ERP untuk administrasi keuangan, serta penggunaan modul sales dan distribution untuk monitoring progres proyek yang sedang berjalan. Di UKP terdapat teleconference, email, dan ECM untuk monitoring, komunikasi, dan pengelolaan konten. PMS Online untuk pengelolaan kinerja atau KPI, ERP FICO, dan Pajakku untuk konsolidasi perpajakan. SDM Online and SAP SuccessFactors siap untuk perencanaan sumber daya manusia. Sistem pengendalian proyek GO untuk monitoring proyek joint operation. eProp dan ERP untuk pengadaan material utama. Selain itu, ERP Dashboard Business Intelligence dan BPC untuk perencanaan strategis dan pengelolaan kinerja real time. Teknologi digital telah benar-benar menjadi urat nadi dalam proses transformasi digital di setiap lini. Transformasi digital tidak hanya terjadi di PT PP saja, melainkan juga di seluruh anak perusahaan. PP Property, aplikasi untuk tracking sales, smart home system, dan aplikasi untuk mengontrol marketing activity. PP Presisi juga telah mengimplementasikan 5 modul ERP SAP seperti PP Induk, ditambah 1 modul Plant Maintenance untuk pengelolaan alat. Selain itu, PP Presisi juga memiliki Heavy Equipment Management System untuk memonitor posisi alat berat. Transformasi digital akan berhasil jika diperkuat dengan adanya komitmen bersama, berupa digital leadership, digital strategy, dan digital culture. Proses transformasi digital yang telah dan sedang berlangsung di PT PP
merupakan bagian dari komitmen perusahaan untuk terus berkontribusi secara positif bagi seluruh pemangku kepentingan dan turut berperan aktif dalam pengembangan konstruksi digital di Indonesia. Give a big round of applause for what we saw. Terima kasih Mr. M. Aprindi. Brilliant technology. It's like seeing a movie.